Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Para fans timnas, fans sepak bola Indonesia, semoga sehat semua. Ya, video kali ini saya akan mencoba mereaksi, memberikan opini saya mengenai banyaknya haters PSSI yang bermunculan ya, yang ditunjukkan untuk terutama kepada Pak Erick Thohir. Ya, dari gagalnya timnas kita melaju ke Piala Dunia 2026 menjadi ajang momen yang betul-betul dimanfaatkan, momen spesial bagi para haters PSSI, di mana justru juga dari fanatisnya STY ya, sampai kalau kita lihat mungkin kalau bisa di searching di konten-konten yang mencaci PSSI, Pak Erick, itu banyak memberikan judul ya, memberikan arahan-arahan opini yang menyudutkan PSSI, terutama Pak Erick Thohir, dikarenakan gagalnya kita melaju ke Piala Dunia. Dan ini momen yang betul-betul dimanfaatkan mereka untuk pansos, untuk mencari viewers dari banyaknya orang yang kecewa akan gagalnya timnas kita melaju ke Piala Dunia. Karena yang kecewa banyak sekali, kemudian ini menjadi momen pansos ya, menarik perhatian para fans yang kecewa untuk mendukung dari pemikiran-pemikiran mereka, yang mana sebenarnya pemikiran mereka ini justru akan merugikan dari timnas kita. Kalau kita mau berpikir rasional, sekalipun kita ini gagal ya untuk Piala Dunia, tapi setidaknya level yang sudah timnas kita capai adalah luar biasa ya. Untuk level Asia kita sudah sangat dipandang ya, tidak lagi kita itu menjadi ladang pembantaian dari Bahrain ya. Bahkan kita itu tidak mampu menghadapi Cina yang dulu pasti kalah. Kemudian kita nih kalau ketemu Arab Saudi pasti kalah, tapi nyatanya kita mampu kuat menang ya. Walaupun sempat kalah juga, tapi setidaknya kita levelnya setara dengan mereka saat ini. Kalau dulu jangankan Arab Saudi ya, kita dengan ya tadi dengan Bahrain, dengan Qatar, Uni Emirat Arab, tim Timur Tengah, kita itu masih di bawah level mereka. Bahkan kita mungkin di bawah levelnya Korea Utara ya. Dan bahkan kita masih di bawah levelnya Vietnam dan Thailand. Ya, kita hanya bisa berbicara di AFF. Itu pun rata-rata kita juara 3 atau juara 2. Itu yang bisa kita harapkan di masa-masa sebelumnya. Apakah hal ini tidak membuat kita belajar gitu? Sampai kita itu menutup nalar apa yang telah diraih oleh PSSI timnas di bawah kendali Pak Erick Thohir. Dulu sebelum Pak Erick Thohir itu timnas kita PSSI itu minus 80 miliar, tapi sekarang sudah surplus sampai 400 miliar kalau nggak salah. Dan sejak ditangani Pak Erick Thohir banyak sekali investor-investor yang tertarik karena program-programnya, karena sosok Pak Erick Thohir ini memanage PSSI ini dengan sangat baik dan jauh lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Transparansinya juga sangat luar biasa. Seperti yang kita lihat dengan
dengan finansial yang sehat, yang jauh lebih besar dari PSSI sebelumnya, pemain-pemain timnas kita yang saat ini bisa merasakan fasilitas-fasilitas yang nyaman, yang mewah ya, dari hotelnya, dari akomodasinya. Kita pernah nyewa pesawat jet pribadi. Ini sangat luar biasa ya, jadi nggak pernah sebelumnya bisa merasakan itu. Dan dengan finansial yang sehat itu bisa kita menarik dari tenaga-tenaga ahli sepak bola dari Belanda, di mana tujuan Pak Erik tentu kalau saya melihat ya, karena kita banyak punya bibit-bibit yang dari Belanda ini, paling tidak untuk jangka pendek kita masih ada kesempatan karena faktor keturunan ya, ada aturan faktor keturunan yang masih bisa kita manfaatkan, maka kita bisa mengambil mereka ini untuk menyisipi dari kekurangan pemain-pemain kita dan sembari meningkatkan kualitas pemain-pemain lokal kita dengan membuatkan program-program jangka panjang dengan filosofi permainan Belanda. Kalau dulu kita masih kesusahan untuk mencari filosofi, karena kalau kita membuat filosofi sendiri ya tentu kita harus meriset, kemudian tokoh-tokoh yang merisetnya ya tentu kapasitasnya juga kita ya mungkin akan punya punya kemampuan yang mungkin ya terbatas lah. Karena itu kita susah sekali untuk membuat filosofi yang baik. Tapi saat ini mungkin terobosan Pak Erik ya membuat filosofi setidaknya mendekati level-level dari pemain-pemain Belanda ya, membuat sistem teknik permainan yang diadopsi dari Belanda ini dengan menarik pemain-pemain Belanda ya, seperti yang kita ketahui, menarik dari head scoutingnya yang diambil Pak Erik ya, ini Simon Tamata, yang dimana dia sudah banyak pengalaman jadi scoutingnya Ajax Amsterdam ya, kemudian pelatih Pastor ya, Alex Pastor ini juga punya nama yang bagus di kancah pelatih di Belanda. Ya, ada Gerard van den Berg yang juga yang disegani di Belanda ya, Danny Lanzat, Alexander Wees yang telah berhasil membangun sepak bola Yordania menjadi kuat di Asia saat ini. Kalau tidak salah juga sudah lolos ke Piala Dunia. Naik juga Jordi Cruyff. Dan ini tentu karena sosok Pak Erik yang disegani di dunia sepak bola, karena beliau punya track record yang luar biasa di dunia sepak bola, pernah punya klub Inter Milan ya, dan dekat dengan Presiden FIFA Giovanni Infantini ya. Ini sangat mendukung program-program beliau ya, karena ketokohan beliau. Jadi kalau mengatakan Pak Erik sampai mundur ya, ini terlalu tidak logis menurut saya. Jadi kita pasti menurut saya akan kacau program-programnya, perebutan ketua umum di PSSI ini akan menjadi kacau lagi ya, perebutan seperti dulu ya, sampai menggema, nanti ujung-ujungnya ini politik ya, dapat ketua baru keluar ini politik ya, mafia sebagainya, selalu dilontar-lontarkan seperti itu ketika gagal. Dan gagalnya itu dulu ya gagal di AFF ya. Nah, kalau saat ini gagalnya di Piala Dunia, coba bayangkan betapa jauhnya ya. Dulu kita mungkin round 2 saja kita sudah mau round 3 udah nggak bisa ya. Tapi kita gagalnya di round 4 ya, sudah melewati round 3. Ini yang menurut saya ya peningkatan kualitas yang luar biasa. Jadi apa yang telah dilakukan Pak Erick Thohir, saya harap semua fans timnas walaupun kecewa harus
mau terbuka, berpikiran terbuka ya, apa yang telah beliau kerjakan ini menduniakan timnas kita ya, dikenal di dunia, menjadi headline di beberapa majalah sport internasional. Jadi dunia itu mengenal sepak bola kita secara luas. Ini sangat harus patut diapresiasi ya, dengan banyak sekali program kinerja beliau, seperti mampu mendatangkan timnas Argentina juara dunia kemarin. Itu juga bukan hal yang mudah ya, memikat pemain-pemain naturalisasi yang berkelas ya, seperti Verdong, Tom Haye, Ole Romeni, Jay Itzes, Dean James. Itu semua tidak mudah ya, kalau progres timnas kita, tokoh dari ketum PSSI kita itu tidak sekuat beliau. Jadi tolonglah untuk masyarakat kita menjadi orang yang tahu berterima kasih dan menjadi orang yang pandai bersyukur, agar nikmat kita ditambah, bukan menjadi orang yang merugi, karena Allah itu akan mengazab siapa yang tidak bersyukur. Itu menurut saya. Jadi mudah-mudahan menjadi pemikiran kita terbuka, jangan hanya karena benci, dendam, dan meluapkan di momen-momen, memanfaatkan momen-momen yang buruk menjadi keuntungan. Itu jangan sampai ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.